semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemi Nur Angela dari kelas 5B PGSD dengan NIM 1802180. Nah, di sini sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih cara pemakaian Google Classroom. Nah, biar lebih jelas, simak videonya. Pertama-tama kita masuk ke Google dan klik Google Classroom. Oke, setelah kita klik Google Classroom, nah di pojok atas tuh ada login. Nah, kita login Google Classroom. Oke, nah di sini kita masukkan email kita. Nah, seperti ini. Setelah kita memasukkan email, pastinya kita harus memasukkan kata sandi. Nah, setelah masuk kata sandi, kita klik continue. Terus kita pilih I am a teacher karena kita sebagai guru. Nah, di pojok atas ada tanda panah, kita create class karena kita akan memulai kelas. Oke, di sini kita namanya kelas 2C misalkan. Terus sectionnya Gemi Nur Angela, subjeknya misalkan pelajaran seni budaya. Dan ruangnya kita tulis ruang C gitu. Nah, seperti ini. Kita share kodenya ke grup, misalkan ke grup WhatsApp atau kita share ke para ibu-ibu atau orang tua murid gitu, karena ini kan kelas 2 gitu. Nah, setelah di-share pasti murid-murid tuh join. Nah, selanjutnya kita pembukaan di kelas. Ditulis di di sini. Kita tulis seperti biasa pembukaan untuk memulai kelas gitu. Nah, kita tulis dulu. Kita tanya kabarnya gitu kan. Dan sebelum belajar kita harus berdoa terlebih dahulu agar pelajarannya lancar sampai akhir. Oke. Setelah berdoa, kita akan suruh anak-anak untuk absen. Misalkan kita absennya di kolom komentar. Nah, untuk absen. Nanti anak-anak akan absen di kolom komentar, misalkan seperti Gemi hadir, seperti itu. Jadi untuk anak kelas SD menggunakan Google Classroom dan absennya di kolom komentar mungkin akan mempermudah, karena kan pelajaran online pun baru sekarang gitu, dan tidak semua orang tua akan mengerti gitu akan teknologi. Setelah melakukan absen,
misalkan kita tunggu dulu respon dari anak-anaknya gitu. Nah, setelah melakukan absen kayak gini, Hamidah hadir Bu gitu, Ibu gitu. Itu typo ya, Ibi. Nah, jika udah seperti ini, kita bisa memulai kayak ngasih materi gitu. Coba buku siswanya gitu, coba dibuka buku siswanya, misalkan halaman 43 gitu. Atau bisa dibaca pada halaman tersebut dan dipraktekkan seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan YouTube. Jadi saya akan menyuruh anak-anak untuk menonton YouTube. Yaitu caranya, nah kita klik link, setelah itu kita tulis aja linknya, terus add link. Nah, nanti akan muncul seperti itu. Setelah itu kita post. Nah, akan seperti ini. Setelah seperti itu, kita membuat pertanyaan untuk siswanya, yaitu di classwork. Kita create, kita pakai question, pertanyaan itu. Nah, kita tulis pertanyaannya apa. Misalkan pertanyaannya itu yaitu sebutkan apa saja benda tuh yang bisa membersihkan kandang ayam, karena di sini temanya yaitu merawat hewan di sekitarku. Karena kan ayam termasuk hewan gitu. Nah, setelah seperti itu, di instruction-nya misalkan jawabannya tuh harus 2 gitu. Kita butuh 2 jawaban misalkan. Untuk nilainya kita bisa gunakan di poin tersebut nih, ada 100 misalkan mau menilainya tuh 80 misalkan. Di sini tinggal diganti aja tidak 100, tapi jika karena saya menggunakan nilai 100, jadi saya nggak ganti. Nah, misalkan di sini tulis minimal 2 jawaban. Nah, itu untuk nilai. Setelah itu kita save di atas pojok. Oke. Nah, setelah di save akan ada di classwork, itu tugas kelas. Setelah ada tugas, anak-anak akan menjawab. Nah, ntar dari jawaban anak-anak kita bisa menilai gitu, mana yang sudah mengerjakan dan mana yang belum mengerjakan. Seperti itu. Dan kita juga bisa ngasih nilai ke mereka, jawaban mereka itu benar atau salah gitu. Nah, kita buka siapa saja yang udah menjawab. Nah, Angela sudah menjawab, jawabannya sapu, sekop, dan sikat. Nah, misalkan di sini 100/100 misalkan nilainya, atau berapa per 100 gitu. Nah, misalkan di sini saya akan menulis 80 gitu. Misalkan nilainya mau 80, tinggal diganti aja 80. Nah, seperti itu. Hamidah dan Reza berarti belum mengerjakan. Jadi seperti itu jika menggunakan Google Classroom. Nah, Angela sudah dapat nilai misalkan 80 dan nanti tuh akan ada ke Angela-nya. Nah, sekarang penutupan gitu, penutupan kelas. Karena kita sudah merancang materi gitu, memberikan materi kepada anak-anak, menyuruh mereka untuk absen, dan juga sudah memberikan latihan-latihan kepada anak-anak. Setelah itu kita penutupan, selesainya pelajaran. Nah, jika sudah selesai, kita seperti biasa penutupan, alhamdulillah kelas untuk hari ini telah selesai gitu, dan tetap semangat. Jadi
kasih semangat untuk anak-anak. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembuatan Google Classroom, karena saya pun masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan komen.